Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apresiasi Prosa Fiksi. Kita akan menganalisis novel Pujangga Baru dan membandingkannya dengan angkatan Balai Pustaka. Selamat menyaksikan. Novel Pujangga Baru yang akan kita analisis adalah Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, cerita ini menceritakan tentang masalah seorang kakak adik yang memiliki latar belakang berbeda memandang suatu kehidupan. Tokoh Maria yaitu adik dengan sifat periang dan mudah mengagumi, sedangkan tokoh Tuti yaitu kakak dengan sifat yang tegas dan memandang suatu hal dan memiliki kriteria yang tinggi untuk menilai sesuatu, merupakan dua kolaborasi sifat yang unik dalam penokohan yang diciptakan oleh pengarang. Langsung saja ke unsur intrinsik yang akan kita kaji. Yang pertama, tema. Tema ini dapat terlihat dalam kutipan berikut. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa yang silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya. Perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki, dengan tiada mempunyai hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimuliakan, lagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang serinya. Ini terdapat pada halaman 42. Nah, potongan pidato Tuti di atas menyindir kaum laki-laki dengan membentuk perlakuan yang terkadang memposisikan kaum wanita adalah orang yang terpuji ketika seorang laki-laki membutuhkannya, tapi ketika kebutuhannya selesai, seorang laki-laki akan mencari yang lain dan akan membuangnya kembali jika sudah bosan. Nah, tema dari novel ini adalah perjuangan perempuan untuk membela haknya. Kemudian alurnya yang pertama yaitu perkenalan. Kisah bermulai dari sosok kakak beradik yang berperangai berbeda, Tuti dan Maria. Tuti seorang kakak yang selalu serius dan aktif dalam berbagai kegiatan wanita. Ia bahkan aktif dalam memberikan orasi-orasi tentang persamaan hak kaum wanita. Pada saat itu, semangat kaum wanita sedang bergelora sehingga mereka mulai menuntut persamaan dengan kaum pria. Sedangkan Maria adalah adik yang lincah dan periang. Yang kedua adalah konflik. Pada kutipan, di tengah-tengah dua darah cerita ini muncullah Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran yang pada masa itu lebih dikenal dengan sebutan sekolah tabib tinggi. Sejak pertemuannya yang pertama di gedung akuarium pasar ikan antara Maria dan Yusuf timbul kontak batin sehingga mereka menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Tuti yang melihat hubungan cinta kasih adiknya sebenarnya berkeinginan pula untuk memiliki seorang kekasih, apalagi setelah ia menerima surat cinta dari Supomo, seorang pemuda terpelajar yang baik hati dan berbudi luhur. Yang ketiga adalah klimaks. Namun karena pemuda itu bukanlah idamannya, ia menolak cintanya. Sejak itu, hari-harinya semakin disibukkan dengan kegiatan organisasi dan melakukan kegemarannya membaca buku sehingga ia sedikit melupakan angan-angannya tentang seorang kekasih. Yang keempat, antiklimaks. Setelah melalui tahap-tahap perkenalan, pertemuan dengan keluarga, dan kunjungan oleh Yusuf, diadakanlah ikatan pertunangan antara Maria dan Yusuf. Tetapi sayang, ketika menjelang hari pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya parah, malaria dan TBC, sehingga harus dirawat di sanatorium Pacet. Tidak lama kemudian, Maria menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Sebelum ajal datang, Maria berpesan agar Tuti, kakaknya, bersedia menerima Yusuf. Tuti tidak menolak, dan dimulailah pertunangan antara Tuti dan Yusuf. Akhirnya, tak lama kemudian, keduanya menikah dan hidup selamanya. Lanjut kita ke tokoh dan penokohan. Yang pertama Maria, yaitu anak bungsu dari Raden Wiryatmaja. Mudah kagum wataknya, mudah memuji dan memuja, lincah dan periang.
Yang kedua, Tuti, anak sulung dari Raden Wiryaatmaja, tidak mudah kabugum, jarang memuji, rajin, pendiam, halus, tegas, aktif dalam berbagai kegiatan dan gemar mengoleksi. Yang ketiga, Yusuf, putra Demang Munaf di Mertapura, baik, patuh, seorang mahasiswa kedokteran yang aktif dalam organisasi dan tidak sombong. Dan yang keempat adalah Raden Wiryaatmaja, ayah dari Maria dan Tuti. Tokoh wataknya itu memberikan kebebasan dan baik. Dan yang kelima yaitu Partadiharja, adik ipar dari Wiryaatmaja. Tokohnya itu peduli, perhatian, dan teguh pendirian. Yang keenam, Saleh, anak dari Parta, seorang lulusan sarjana yang sangat peduli dengan alam sehingga mengabdikan diri sebagai petani dan tinggal di desa. Yang ketujuh, Rukamah, sepupu Tuti dan Maria, suka bercanda. Kemudian Ratna, istri Saleh, baik hati, pandai dan baik. Dan yang kesembilan yaitu Jururawat, wataknya itu baik hati. Kemudian pertama latar suasana, ada keramaian dalam kutipan, dan di dalam gedung akuarium itu mulailah ramai suara manusia. Halaman 6, alinea 4. Yang kedua, tegang dalam kutipan, tetapi Partadiharja yang masih kesal hatinya segera menjawab. Halaman 33, alinea 4. Yang ketiga adalah hikmat. Maka dipersilahkan pembicara tampil ke muka. Baru habis ucapan ketua itu, memecahlah di tengah-tengah kesunyian itu tepuk orang yang amat riuhnya. Halaman 40, alinea 2. Dan yang keempat adalah ketenangan. Dalam kutipan, beberapa lama Yusuf tafakur berdiri di tengah-tengah ketenangan dan kesentosaan alam. Yang kelima adalah kalut. Dalam kutipan, Tuti terkejut mendengar Maria batuk dan Yusuf seperti kecemasan. Yang keenam adalah haru. Alangkah bahagia saya rasanya di akhirat nanti, kalau saya tahu bahwa kakandaku berdua hidup rukun. Halaman 195, alinea 6. Kemudian latar waktu. Pertama, pagi hari. Keesokan harinya pagi-pagi sebelum 6:30. Halaman 16. Kemudian sore hari. Dalam kutipan, biasanya benar ia duduk berangin-angin menanti hari senja. Kemudian malam hari. Seperti dalam kutipan, di dalam kesunyian malam yang mesra. Kemudian latar tempat. Yang pertama, pasar ikan. Dalam kutipan, sekarang pada hari Minggu, kedua bersaudara itu pergi melihat-lihat akuarium di pasar ikan. Kemudian di bawah pohon mangga. Dalam kutipan, Tuti duduk membaca buku di atas kursi kayu yang lebar di bawah pohon mangga di hadapan rumah sebelah Cidengweg. Kemudian kamar. Dalam kutipan, sejak dari sudah makan pukul 8 tadi, Tuti mengetik dalam kamarnya. Kemudian tepi pantai. Dalam kutipan, sudah itu pergi berjalan-jalan di tepi pantai. Kemudian gedung pemufakatan. Dalam kutipan, orang banyak yang kusut kacau berserak dalam gedung pemufakatan, selaku tiba-tiba dikuasai oleh suatu tenaga gaib. Kemudian dekat pohon asam yang rindang. Perlahan-lahan turunlah keduanya dari sepeda dan menepi dekat pohon asam yang rindang daunnya sebelah kiri jalan. Kemudian serambi depan rumah. Dalam kutipan, pada suatu petang ketika ia sedang membolak-balik koran ayahnya di serambi depan, datanglah Opas Pos, membawa setumpukan surat dan koran. Kemudian Danau Ranau. Dalam kutipan, sampailah ia dekat Danau Ranau. Beberapa kali ia berhenti di tempat yang indah meninjau ke arah danau yang luas itu dan gunung Seminung. Kemudian poliklinik. Dalam kutipan, tiba di Keroy, Soekarto pergi ke poliklinik, ke tempat ia mengobat orang sakit. Yusuf mengikutinya melihat-lihat sebentar di poliklinik yang sangat bersahaja itu. Kemudian air terjun Dago.
Dalam kutipan, kedua-duanya takjub melihat kehadapan kepada air terjun Dago yang gemuruh bersorak terjun iri atas tebing yang rapat. Kemudian ruang tengah. Dalam kutipan, melihat Tuti di ruang tengah, Yusuf menghentikan bicaranya dan memberi tabik kepadanya. Kemudian Cibizet, yaitu rumah sakit. Dalam kutipan, Maria sudah 2 hari tinggal di Cibizet. Penyakit malarianya terang ditambah oleh penyakit batuk darah yang tiba-tiba memecah keluar. Dan yang terakhir, tempat pemakaman umum, di mana Maria dimakamkan. Dalam kutipan, dan kepermainan kuburan di tempat yang sunyi sepi itu selaku digembirakan. Sudut pandang novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Kemudian bahasa yang digunakan. Bahasa pengarang adalah bahasa Melayu. Walaupun latar novel layar terkembang di Jakarta, bahasa yang digunakan ialah bahasa Melayu. Terkadang STA juga memasukkan istilah-istilah Belanda yang pada saat itu umum digunakan, karena pada zaman itu dikuasai oleh pemerintah Belanda. Kemudian gaya bahasa. Pertama adalah majas personifikasi, yang melukiskan benda mati sebagai makhluk hidup atau manusia. Seperti pada narasi novel ini. Ia pun memandang ke tengah laut tempat ombak menggulung tinggi akan memecah. Terus jauh ke tengah tempat alun-alun berkejar-kejaran. Menuju ke daratan dan akhirnya sampai ke pertemuan langit dan air. Tempat keduanya menjadi biru kabur. Kemudian yang kedua, ritotes, yaitu ungkapan berupa mengecilkan fakta dengan tujuan merendahkan diri. Pada kutipan, sebab meskipun dengan bersahaja, Ratna selalu berkata bahwa makanan yang dapat disajikannya kepada mereka hanyalah makanan orang tani di desa. Sesungguhnya mereka berdua dimanjakannya. Kemudian hiperbola, yaitu pengungkapan yang berlebih-lebihan kenyataan yang ada. Tetapi baru saja Tuti bergerak meninggalkan mimbar menuju ke tempat duduknya, meletuslah sebagai petir yang telah lama terkurung dalam mega yang hitam berat. Bunyi tepuk beribu manusia yang hadir sehingga gedung yang besar itu selaku gegar rupanya. Halaman 49. Kemudian parabel, yaitu ungkapan pelajaran atau nilai tetapi dikiaskan atau disamarkan dalam cerita. Dalam kutipan, Sandiwara Sandiakala, Ning Majapahit. Halaman 119. Kita ke bagian yang terakhir, yaitu amanat. Amanat yang pertama, perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, perempuan dapat lebih dihargai kedudukannya di masyarakat. Yang kedua, jangan mudah berputus asa dan terus berjuang untuk mempertahankan dan menggapai cita-cita. Yang ketiga, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan atau memutuskan. Yang keempat, menjadi perempuan yang sejajar dengan kaum laki-laki memang tidak salah. Namun, kita juga harus ingat kodrat antara perempuan dan laki-laki pasti ada bedanya. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Sikap konsisten terhadap apa yang kita bicarakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti nyata dari rasa tanggung jawab apa yang kita ucapkan. Kita masuk ke dalam perbedaan dari novel layar terkembang dengan novel angkatan Balai Pustaka. Nah, pertama, novel layar terkembang ini lebih menekankan kepada feminisme atau yang perjuangan hak-hak perempuan. Perbedaan yang pertama, pengarang lebih bebas menentukan nasib karya sastranya sendiri. Yang kedua, isi novel menampilkan persoalan yang dihadapi masyarakat kota. Yang ketiga, novel layar terkembang menggambarkan cara menggunakan kebebasan dan fungsi. Yang keempat, novel layar terkembang tidak menggunakan pepatah. Bahasa dalam novel lebih sering menggunakan ungkapan. Nah, untuk angkatan Balai Pustaka, biasanya isi novelnya menggambarkan pertentangan paham antara kaum tua dan kaum adat. Yang kedua, isi novel menampilkan persoalan kawin paksa. Dan yang ketiga, isi novel menggambarkan jiwa kebangsaan yang belum maju.
Dan yang terakhir, gaya bahasa dalam novel lebih sering menggunakan syair, pantun, dan pepatah. Nah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.